Shalom semua, saya mau mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan. Apa yang ada di benak saudara? Laki-laki atau perempuan? Banyak dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender? Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun mengajarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan. Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan? Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan, bahkan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripaya perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak mempunyai nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya, dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya
dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi satu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan yang tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali lagi untuk beribadah pada hari ini. Biarlah kita memuji, memuliakan nama Dia, meninggikan Dia dengan segenap hati kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati kami. Bertatalah Tuhan atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Biar nama-Mu saja dimuliakan dan ditinggikan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur, ku bersyukur ya Rana Masyik, ya Rana Masyik, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita meninggikan Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan, kita mau bersyukur. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sorakan haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Ya namasye, ya namasye, ya namasye, ya namasye. Haleluya. Kami mau selalu bersyukur. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di ibadah online ini. Saya percaya ini adalah kesempatan yang baik sekali yang Tuhan berikan untuk kita bisa bersama-sama ibadah. Nah, hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah tentang di balik proses ada rencana Tuhan yang indah. Seringkali ya waktu kita tuh mengalami proses, kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan izinkan hal-hal yang pahit terjadi dalam hidupku? Proses itu Tuhan izinkan bagi hidup kita adalah supaya kita ini menempatkan Tuhan untuk memerintah di dalam hidup kita. Jadi Tuhan yang menjadi berdaulat di dalam hidup kita. Tuhan yang akan berperkara dan berurusan dengan hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Memang kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Tetapi untuk terima berkat Tuhan,
dan juga terima janji Tuhan itu ada syaratnya. Jadi harus ada bagian kita supaya berkat dan janji Tuhan itu terjadi. Kalau kita mau cepat untuk melewati proses, kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar kenapa Tuhan izinkan kita diproses. Yang pertama, yaitu Tuhan sedang memproses karakter kita. Karakter asli kita itu muncul justru waktu kita di dalam tekanan. Tuhan tidak mau kita ini munafik. Oleh sebab itu, Tuhan membentuk karakter kita. Nah, proses pembentukan dari Tuhan itu tergantung dari respon kita. Respon kita benar atau salah. Kalau respon kita benar, terjadi pembentukan Tuhan seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan di sini, Saudara. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi rencana Tuhan di balik proses supaya kita itu disempurnakan. Di situ dikatakan kita memiliki ketekunan. Nah, tekun, jadi matang dan jadi sempurna. Berbicara tentang kesempurnaan, yang jadi teladan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus di dalam segala hal, dia tunduk kepada kehendak Bapa. Jika kita lakukan hal ini, maka kita juga akan jadi pribadi seperti Yesus. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat 29, di sini dikatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi supaya gambaran Allah itu ada pada diri kita, yaitu kita memiliki karakter Kristus, maka Tuhan izinkan untuk kita diproses. Amin. Saudara siap untuk menerima proses daripada Tuhan? Yang kedua, melalui proses Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 6 sampai 10 dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai di dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi maksud Roh Kudus mendiami kita itu adalah supaya kita ini memperoleh buah melalui ketekunan dan kesetiaan. Jadi di dalam menjalani proses akan nampak
kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga kemuliaan Allah itu dinyatakan melalui kehidupan kita ini. Itu maksud dari proses yang kedua. Ya saudara sekalian, jadi membentuk karakter kita dan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan bagi nama kita. Kita boleh kuat, kita boleh tetap tekun, kita boleh tetap setia menjalani setiap proses sehingga orang bilang, waduh, itu orang betul-betul ya, dia mengalami penderitaan, dia mengalami proses yang begitu, tapi dia tetap kuat karena Tuhan Yesus memberi dia kekuatan. Amin saudara sekalian. Nah yang ketiga, jadi melalui proses kita itu juga diseleksi saudara. Untuk apa? Untuk terima mahkota. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, di sini itu mahkota berbicara tentang kemuliaan dan otoritas. Jadi, di balik proses kita akan memperoleh kesempatan untuk memperoleh mahkota dan yang kita sebut dengan upah itu. Jadi waktu kita menjalani proses, upah itu bukan hanya nanti saudara. Waktu kita dapat menang atas proses yang kita alami, itu juga Tuhan menyediakan upah. Saya mengalami beberapa kali ya proses yang Tuhan izinkan. Ya saya percaya itu semua untuk membentuk karakter. Yang kedua adalah untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah ini yang ketiga saya alami saudara. Waktu itu ya saya mengalami ya bertubi-tubilah fitnahan ya. Biasa lah begitu. Tapi saya mau mengampuni dan memberkati orang yang memfitnah itu. Apa yang terjadi saudara? Yang luar biasa adalah tiba-tiba ya saya punya mobil yang udah agak lama ya Panther gitu. Tapi tiba-tiba ditelepon oleh seseorang. Dia katakan coba ke showroom ya yang ada di Ciledug itu untuk lihat mobil Opel Blazer waktu itu. Puji nama Tuhan. Saya mendapat hadiah dari Tuhan melalui orang yang digerakkan oleh Tuhan. Jadi mobil Panther saya ditukar dengan Opel Blazer saudara. Ini luar biasa. Ya waktu kita menjalani proses, kita ya mengucap syukur, kita mau mengampuni orang yang membuat kita merasa tidak enak, membuat kita diproses karakter kita. Nah kita tetap mengampuni. Ya bagian kita adalah mengampuni saudara. Nah yang keempat, apa yang terjadi melalui proses ini? Melalui proses itu akan membongkar isi hati kita yang sesungguhnya. Jadi kalau ada hati kita yang belum beres nih saudara, ya entah itu kepahitan, ya entah itu dendam, sakit hati, ataupun apapun juga yang tidak beres gitu. Karena Tuhan lihat hati kita loh. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan lihat sampai ke dasar hati kita yang terdalam. Oleh sebab itu, ya, Tuhan izinkan proses ini. Supaya apa? Supaya kita mengerti isi hati kita sendiri. Dan kita tahu, oh kita belum beres nih. Kita segera bertobat. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, melalui proses, Tuhan mau kita itu lari kepada Dia. Artinya mendekat kepada Dia. Jangan kita lari dari Dia. Jangan kita artinya menjauh. Justru waktu kita diproses, kita harus makin dekat dengan Tuhan. Contohnya di dalam firman Tuhan ini adalah Daud. Ketika diproses, ya kan, waktu itu
Daud tuh datang mendekat pada Tuhan. Dia berkata jujur kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh bertobat. Dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam Mazmur 51 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan di sini. Ketika Nabi Natan itu datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Dan bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jadi melalui proses ini, kalau memang ada yang belum beres, saudara, Tuhan izinkan proses, kita segera. Begitu kita tahu, oh Tuhan izinkan nih proses ini terjadi karena ada yang belum beres di dalam hidup saya. Segera bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus setia dan adil. Dia akan mengampuni waktu kita mengakuinya. Yang kelima, melalui proses Tuhan menguji kesetiaan orang percaya. Tuhan itu selalu mengutamakan hubungan pribadi di atas pelayanan. Ini yang saudara harus pahami. Seperti Ayub 23 ayat 10 katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi saudara, ibadah yang Tuhan mau itu fokusnya Tuhan. Yaitu apa? Menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu melalui proses atau masalah kita dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Ayub katakan dalam Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi Tuhan izinkan juga ya Ayub di proses itu supaya Ayub mengenal pribadinya Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan mau ya ibadah kita itu adalah pengenalan kita kepada Tuhan. Bukan sekedar dari kata orang saja. Tapi kita mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Kristus. Itu hal yang kelima. Jadi melalui proses Tuhan mau kita mengenal pribadinya Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Yang keenam adalah melalui proses Tuhan rindu panggilannya digenapi, saudara. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi melalui proses Tuhan
ingin kita menggali potensi yang kita miliki. Makanya di sini ditekankan supaya kita lebih banyak berbuah. Ya, kalau ranting itu nggak berbuah, diapain? Dipotong. Kalau dipotong terus dikumpulin, dibakar ke api, saudara. Memang kita seringkali merasakan ya proses itu seperti masuk dalam dapur api, saudara. Tapi juga walaupun kita sudah berbuah, kalau buahnya nggak banyak nih saudara ya, ranting itu harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya buahnya lebih banyak lagi. Jadi memang melalui proses Tuhan ingin kita menggali potensi yang kita miliki. Amin saudara sekalian. Nah yang terakhir, yang ketujuh nih. Kalau kita diproses, itu anggap itu suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena kita diproses, kita tahu tadi ya, waktu kita diproses berarti kita diberi kesempatan untuk mendapatkan mahkota, saudara. Makanya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oleh sebab itu, waktu kita diproses, kita jangan bersungut-sungut. Karena kalau respon kita salah, itu akan mendatangkan murka Allah. Seperti orang Israel dalam Bilangan 11 ayat 1. Ya, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Makanya saudara, waktu kita diproses, Tuhan ajarin melalui 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 ini, supaya kita kasih respon yang benar. Waktu kita diproses, respon yang benar yaitu tetap bersukacita. Kenapa? Karena sukacita dalam Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan, saudara. Ya, jadi tetap bersukacita, jangan bersungut-sungut. Ya. Jangan bertanya lagi, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Ya. Bahkan kita tanya sama Tuhan, mana tanganmu? Kalau Tuhan kasih tangan yang besar ke hadapan saudara ya, murkanya karena apa? Karena kita bersungut-sungut tadi. Oleh sebab itu, ayo proses yang kita alami, entah itu proses dalam hal keuangan ya, entah itu proses dalam hal hubungan suami istri, anak orang tua, ya kan? Ataupun proses di dalam kehidupan kita berupa sakit penyakit. Jangan bersungut-sungut, tapi tetap bersukacita. Karena proses daripada Tuhan itu kita tahu akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena ada rencana Tuhan yang indah di balik proses yang kita alami. Nah yang kedua nih, waktu saudara mengalami proses tadi, saudara harus tetap berdoa. Yeremia 33 ayat 3 katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi ayo tetap berdoa. Banyak kali orang nih ya, waktu diproses udah berdoa, tapi Tuhan belum jawab. Mulai marah sama Tuhan.
Mulai saya katakan tadi, makanya kalau diproses jangan lari menjauhi dia. Justru melalui doa kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Waktu kita ngalami proses, kita makin mendekat, kita makin melekat. Karena Mazmur katakan, Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi waktu kita diproses mau tenang, ya, kita mendekat kepada Tuhan. Supaya apa? Waktu kita tenang kita bisa berdoa. Ya, kita bisa berseru kepada Tuhan. Mungkin kita udah nggak ngerti mesti doa gimana lagi. Bahasa roh, saudara. Karena dengan berbahasa roh itu kita berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Hal yang ketiga, kalau tadi waktu kita diproses yang harus kita lakukan, kita tetap bersuka cita. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan kita mahkota waktu kita menjalani semuanya itu dengan bersuka cita. Dan yang kedua kita tetap berdoa. Dan yang ketiga adalah tetap bersyukur. Amin, saudara. Karena apa? Karena ada mujizat dalam bersyukur. Waktu kita bersyukur, saya tadi sudah saksikan, ya, saya ngalamin proses, ya. Orang yang dekat dengan kita rasanya kok kita ngalami hal yang gak enak. Tapi waktu kita tetap bersyukur, kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, kita tetap mendoakan orang-orang yang membuat kita merasa tidak nyaman, ya. Dan Tuhan lakukan mujizat. Amin, saudara-saudara mau terima mujizat saat ini? Ayo bersyukur. Waktu kita diproses kita bersyukur. Jadi saat ini kita dapat memahami mengapa Tuhan izinkan kita diproses. Karena kita percaya di balik proses ada rencana Tuhan yang indah bagi hidup kita. Amin, saudara sekalian. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, saudara sekalian. Biarlah firman Tuhan ini, ya, boleh memberikan kekuatan kepada kita waktu kita diproses. Jangan bersungut-sungut, tapi kita tetap bersuka cita. Karena sukacita yang daripada Tuhan itulah kekuatan kita. Kita mau tetap berdoa, ya, karena kita percaya Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Makin dekat sama Tuhan, makin intim sama Tuhan. Kalau kita nggak ngerti lagi gimana kita harus berdoa, bahasa roh. Karena bahasa roh itu kita sedang mengungkapkan kepada Tuhan keluhan-keluhan kita yang tidak kita bisa ucapkan. Dan yang ketiga adalah kita tetap mengucap syukur. Karena kita percaya ada mujizat dalam bersyukur. Amin, saudara sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Oh, ralaba syanda ralaba. Kita satukan hati kita. Kita mau datang kepada Dia. Saudara yang saat ini sedang mengalami proses, sedang mengalami pergumulan, apapun masalahmu saat ini. Datang kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia ada di dekatmu saat ini. Dia mengerti bahasa tetesan air mata kita. Oh, ralabasyana. Angkat tangan kananmu ke atas. Taruh tangan kirimu di dada. Oh, ralabasyanda ralab.
Mari kita berdoa. Huralaba syandaralaba. Bapa, kembali kami datang sujud di hadapan-Mu, membawa segala pergumulan hidup kami. Memang banyak hal yang tidak kami mengerti dalam hidup ini. Banyak masalah yang tidak terselesaikan dalam sekejap. Banyak pertanyaan yang ingin kami ungkapkan kepadamu ya Bapa. Lewat doa ini kami ingin katakan, semua yang terjadi di dalam hidup kami, tidak ada satupun yang kebetulan. Karena Engkau mengizinkan semua itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kami. Maka kami dapat katakan saat ini, semua baik. Apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kami, semuanya baik, sangat baik dan teramat baik. Kami percaya itu Tuhan. Huralaba syandaralaba syandaralaba. Engkau yang melawat Tuhan setiap anak-anak-Mu. Huralaba syandaralaba. Setiap kami yang di rumah-rumah saat ini, kami percaya Tuhan, Engkau tetap hadir di rumah-rumah melawat, menjawab setiap seru doa kami. Kalau saat ini kami dapat hadir di hadapan-Mu tanpa kurang suatu apapun juga, kami tahu semua ini adalah hasil perlindungan-Mu di atas hidup kami. Inilah doa ucapan syukur kami. Karena kami percaya di balik proses yang kami alami, ada rencana-Mu yang indah terjadi di dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan. Kalau saat ini kami sedang diproses ya Tuhan, berikan kami kesembuhan bagi yang sakit dan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami percaya Tuhan, apapun proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, Engkau Tuhan yang mempunyai rencana yang indah di balik semuanya ini. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih. Dan kami percaya Tuhan pada saat kami menjalaninya dengan tetap bersuka cita, dengan tetap berdoa dengan sungguh-sungguh kepadamu dan tetap mengucap syukur, maka Engkau Tuhan akan menggenapi janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima saat ini kesembuhan, berkat Tuhan dan pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji Tuhan, Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi,
Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.